Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ratna Ulsifa dengan NIM 228022410009, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A22. Oke teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai asas-asas organisasi guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI. Di sini saya akan membahas 5 pokok bahasan yang terkait dengan asas-asas organisasi, yaitu definisi organisasi, definisi asas organisasi, asas-asas organisasi, pentingnya asas-asas organisasi, dan yang terakhir adalah penerapan asas-asas organisasi. Apakah teman-teman tahu apa itu organisasi? Nah, kata organisasi sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organisation berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan. Organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang terikat secara formal untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali, dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Next, kita akan bahas tentang asas organisasi. Asas organisasi merupakan prinsip organisasi yang dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Berbagai persoalan yang muncul dalam organisasi, baik yang berasal dari individu maupun hierarki organisasi, memerlukan adanya asas-asas organisasi dalam praktek. Menurut Dwi Harsono, asas-asas dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 9 asas. Di antaranya, 1. Perumusan tujuan yang jelas. Tujuan yang dirumuskan dengan jelas menjadi pedoman untuk berkoordinasi organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur, penentuan tugas yang harus dilakukan, dan kebutuhan pegawai. Yang kedua, departemenisasi. Departemenisasi merupakan kegiatan pembentukan unit organisasi untuk melakukan suatu fungsi kerja atau area kerja tertentu sesuai dengan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, pembagian kerja. Maksudnya adalah mengelompokkan kegiatan atau tugas serupa atau berkaitan erat dan dimaksudkan untuk dilakukan oleh pejabat tertentu. Yang keempat, koordinasi, yaitu mengkoordinasikan kegiatan antar unit organisasi atau mengkoordinasikan tugas antar personel. 5. Rentang kontrol atau span of control merupakan jumlah maksimum bawahan yang langsung dapat dikelola oleh manajer. Keenam, jenjang organisasi atau hierarki merupakan tindakan suatu unit organisasi yang memiliki pejabat, tugas, dan wewenang tertentu tergantung pada posisinya dari atas sampai ke bawah dalam fungsi tertentu. Yang ketujuh, fleksibilitas. Kemampuan suatu organisasi untuk melakukan perubahan sebagai penyesuaian tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan yang sedang berlangsung. Yang kedelapan adalah berkelangsungan. Keberlangsungan merupakan kemampuan organisasi untuk mempertahankan kegiatan organisasi secara berkala. Dan yang terakhir adalah keseimbangan. Setiap unit organisasi harus diatur dalam sebuah struktur organisasi yang sesuai dengan tugas kerjanya. Next, saya akan membahas mengenai pentingnya asas-asas organisasi. Asas-asas dan prinsip organisasi memiliki peranan yang penting bagi kesuksesan jalannya suatu organisasi. Selain membantu tercapainya sebuah visi dan misi, asas organisasi juga berperan penting dalam 1. Pencapaian tujuan bersama secara efektif dan efisien. Namun, dalam proses tercapainya suatu tujuan organisasi, tentu tidaklah mudah jika tidak diimbangi dengan keterlibatan serta komponen pendukungnya. Yang kedua, pentingnya organisasi bagi para anggota adalah melalui organisasi, mereka bisa menggunakan waktu luangnya dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam pemecahan suatu masalah. Dalam berorganisasi, pastinya akan terjadi perbedaan pendapat dan karakter yang beragam. Masalah yang ada pada organisasi ini tidak hanya menjadi beban atau bisa diputuskan oleh satu orang saja.
Namun, seluruh anggota harus berperan aktif dalam pemecahan suatu masalah tersebut agar menghindari terjadinya konflik yang berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan etos dan disiplin anggota. Semakin berkembangnya etos dan disiplin, maka membuat seseorang bisa lebih terbuka dalam menyampaikan suatu ide maupun saat melakukan negosiasi. Yang kelima adalah belajar menghadapi tekanan. Organisasi bisa digunakan untuk belajar dalam menghadapi tekanan tersebut. Perbedaan pendapat yang ada di dalam organisasi dan juga penyelesaian masalah di dalam organisasi akan membuat seseorang terasah ketika menghadapi tekanan dengan lebih tegar dan kuat. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penerapan asas-asas organisasi. Penerapan asas-asas organisasi antara lain: 1. Membentuk organisasi dengan tujuan yang jelas. 2. Suatu organisasi harus memiliki susunan, unit, dan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga, setiap anggota dan unit kerja organisasi harus mampu bertanggung jawab dan ikut serta dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Yang keempat, suatu organisasi harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima, pimpinan harus mampu membangkitkan semangat kerjasama antar karyawan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang keenam, penerapan departemenisasi dalam organisasi kementerian di bawah menteri terdapat satuan utama seperti Ditjen, Itjen, dan Setjen. Dan yang ketujuh adalah mengoptimalkan proses dan hasil kerja karena penerapan prinsip the right man on the right place. Nah, itu dia teman-teman pemaparan materi mengenai asas-asas organisasi. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.